حي على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala telah memberikan rahmat dan pertolongannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa meniti pada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa sholawat dan iring salam, semoga Allah mencurah limpahkan yaitu kepada junjungan kita yang mulia Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti di hari kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang terkena bujuk rayuan setan sehingga dia menyimpang daripada jalan Allah, maka orang-orang itu adalah akan dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat. Artinya yang dahulu dia tergoda oleh bujuk rayuan setan sehingga dia mau melanggar aturan-aturan Allah atau dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dicampakkan rahimakumullah kemana? Yaitu kepada dalam neraka. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Maka di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan fakubkibu fiha hum wal ghawun. Mereka itu adalah dicampakkan ke dalam neraka bersama siapa? Apakah mereka dicampakkannya cuman hanya sendiri? Tidak. Ternyata dia bersama-sama orang yang sesat berikut, yaitu iblis dan bala tentaranya. Semuanya akan dimasukkannya ke dalam neraka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala fakubkibu fihahum wal ghawun wa junudu iblisa ajmaun, yaitu bala tentara iblis semuanya, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Yang dulu iblis ini adalah menghalang-halangi manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Iblis yang mengajak kepada jalan kesesatan, iblis yang mengajak manusia kepada jalan yaitu yang dihian Allah Subhanahu wa taala. Iblis yang mengajak manusia kepada jalan kedzaliman sehingga manusia jadi murka, yaitu dengan bujuk rayu manisnya iblis laknatullah. Maka fakubkibu fihahum wal ghawun wa junudu iblisa ajmaun, yaitu bala dan bala tentaranya semua dimasukinnya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dalam neraka. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Maka alangkah bahagianya wahai orang-orang yang teguh dalam pendiriannya sehingga dia imannya tidak tergoyahkan walaupun bujuk rayuan itu adalah manis nampaknya, tetapi dia berani menolaknya. Karena apa? Yaitu karena dia takut akan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu mereka adalah bersama-sama di dalam neraka pun hanya sendirian, yaitu bersama orang-orang yang sesat, bersama orang-orang yang menyimpang daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka di dalamnya berantam saling menyalahkan. Maka
kata Allah Subhanahu wa taala dalam kelangsungan ayat ini, yaitu kalau wahum fiha yahtasimun, mereka berkata dan mereka sedangkan mereka di dalamnya adalah bertengkar, saling menyalahkan. Kata setan, kenapa kamu dulu mau aku ajak? Kata manusia yang disesatkan, kenapa dulu aku ajak-ajak kepada jalanmu? Maka yang dulu saya katakan, setan itu adalah berbenah diri, membebaskan diri sehingga mengatakan, fala talumuni walumu anfusakum. Maka setan adalah membebaskan dirinya daripada yang dulu mereka mengajak kepada jalan kesesatan. Janganlah kamu mencaci maki aku, tetapi adalah cercaklah dirimu sendiri. Kenapa dulu kamu mau aku ajak? Yang jelas padahal dulu kamu tahu bahwa yang jalan aku ajak itu adalah salah. Kenapa kamu mau? Jadi saling berantem dan saling menyalahkan. Naudzubillahi summa naudzubillah. Lalu apa kata orang-orang yang disesatkan itu, rahimakumullah? Maka mereka mengatakan, tallahi ingkuna lafi dolalim mubin. Demi Allah, kata mereka, rahimakumullah, tallahi ingkuna lafi dolalim mubin. Tidak ada yang menyesatkan kami. Sungguh kami dahulu, yaitu berada dalam kesesatan yang nyata. Inilah rahimakumullah, baru dia sadar. Sadar setelah mereka dalam perangkap. Sadar setelah mereka masuk dalam kehinaan. Mereka mengatakan, demi Allah, dahulu kita dalam keadaan kesesatan yang nyata. Menyembah bukan kepada Allah. Menyembah bukan kepada Allah yang Maha Esa. Tetapi dia adalah menyembah, mengambil Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka bersumpah pada waktu itu, tallahi ingkuna lafi dolalim mubin idnusawikum birabbil alamin. Mengapa mereka merasa bahwa mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata? Karena mereka itu adalah idnusawikum birabbil alamin. Karena mereka mempersamakan berhala-berhala dengan siapa mempersamakannya? Rabbil alamin, yaitu dengan Tuhan semesta alam. Sadar rahimakumullah pada waktu itu orang-orang yang sudah masuk kepada jurang kehinaan, sehingga dia bersumpah dan berkata menggunakan kalimat Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, dahulu kita dalam keadaan kesesatan yang nyata. Mengapa demikian? Karena mereka merasa mempersamakan Allah dengan yang lain. Idnusawikum birabbil alamin, menganggap Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang dahulunya adalah semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin rahimakumullah, mereka tidak bisa membawa manfaat, tidak bisa membawa madarat, hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata mereka, wa ma adolana ilal mujrimun, sungguh tidak ada yang menyesatkan kami kecuali yaitu orang-orang yang berdosa. Naudzubillah, bertengkar, saling menyalahkan. Maka untuk itu sadarlah kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sadarlah kita akan mati. Lalu ketika kita mati berada dalam kesesatan, maka apa yang akan kita dapati? Ternyata kehinaan dan kehinaan. Tetapi kalau kita mati dalam kelurusan akidah, mati dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa jaminannya? Jaminannya bagi orang-orang yang bertakwa adalah qul a'unabbiukum bi khairim min dalikum lilladina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ajwajum mutahharatu waridwanum minallah wallahu basyirum bil ibad. Subhanallah. Ini jaminan bagi orang-orang yang iman, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akibatnya kalau kita ingkar daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan dapati? Yang kita akan dapati adalah kesesatan, kehinaan semasa nanti di akhirat kelak.
Tetapi kalau orang-orang yang yakin akan Allah, yakin balasannya adalah u'idat lil muttaqin. Surga itu adalah disediakan bagi orang-orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang yakin akan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.